Jangan lupa like, subscribe, and comment. Sewu Dino 2001. Yakin awakmu budal nggak ibu kota? Kok nggak golek nggak kene ae? Ide kan? Mbakne ono sing butuh. Sri terdiam. Butuh waktu untuk mencerna kalimat bapak. Kerja opo pak neng kene? Wong Sri ae mek lulusan SD. Terus lek awakmu budal, bapak ya opo to? Sopo sing rawat, Nduk? Enggih, Pak. Sri ngerti. Tapi nek Sri nggak budal, ya opo ben Sri iso ngekei bapak duit. Sore itu, matahari mulai terbenam. Sebelum seseorang mengetuk pintu gubuk rumah Sri. Rupanya itu adalah Bu Menik, tetangga yang paling mampu di kampung itu. Ia menyampaikan kedatangannya, mengabarkan bahwa ada seorang penelpon dari Gria Zainah, salah satu agen penyalur pembantu yang tempo hari dititipi oleh Sri bila ada yang membutuhkan tenaganya. Sri pun bergegas. Di kampung itu memang hanya Bu Menik yang punya pesawat telepon. Karena itu banyak warga yang selalu minta tolong kepada beliau, termasuk untuk urusan ini. Sri menjawab telepon, menyampaikan kesiapannya. Ia diminta datang esok hari ke rumah si penyalur. Untuk sementara, Sri menunda keberangkatannya. Ia berharap bila memang rezekinya tidak jauh dari tempat tinggal, ia akan menyanggupinya. Mengingat bapak sudah tua, dan mungkin ia tidak mau jauh dari anak semata wayangnya yang hanya lulusan SD, seperti kebanyakan anak perempuan di kampung itu. Baginya yang sekarang Sri pikirkan adalah ia harus mencari uang untuk menopang kebutuhan yang kian hari semakin melejit. Untuk makan sehari-hari saja sudah susah. Untuk itu, Sri nekat melamar untuk menjadi pembantu di rumah orang yang mampu. Langit masih gelap, namun Sri begitu antusias. Meski ia janjian akan datang pukul 8, Sri sudah bergegas keluar rumah saat fajar pertama sudah menyingsing tinggi. Ia harus naik angkutan kota. Kampungnya ada di pinggiran. Butuh waktu 1,5 jam untuk sampai ke kota. Tibalah Sri di depan rumah besar itu. Meski dalam bentuk rumah, namun si pemilik sudah sangat terkenal sebagai agen penyalur tenaga kerja untuk orang yang mencari jasa pembantu rumah tangga. Sri baru tiba dan dilihatnya sudah banyak sekali orang menunggu. Tampaknya Sri bukan satu-satunya yang datang. Butuh waktu lama untuk akhirnya nama Sri yang dipanggil. Ia masuk ke sebuah ruangan kecil. Melihat si pemilik agen penyalur, lalu ia menjelaskan bahwa kemungkinan ia butuh jasa pembantu rumah tangga untuk satu keluarga. Namun, ia masih harus diseleksi. Dan siang ini si keluarga akan datang. Namun sebelum keluarga itu datang, si pemilik jasa bertanya. Pertanyaan yang membuat Sri sedikit curiga. Lebih tepatnya pertanyaannya mengundang banyak sekali pertanyaan. Salah satunya, "Sri, benar awakmu lahir pas dino Jumat Kliwon?" Sri yang mendengar pertanyaan itu awalnya kaget. Namun dengan tergagap Sri bisa menjawabnya. Bila memang benar ia lahir di hari Kliwon, namun ia tidak tahu bila itu hari Jumat. Si pemilik jasa mengangguk, seakan ia menemukan apa yang ia cari. Bagi Sri, itu pertanyaan aneh. "Hayang ngati ya Sri," kata si pemilik jasa. Lalu kemudian ia membawa Sri ke ruangan lain yang lebih besar, lebih megah.
ia diminta untuk menunggu. Sayangnya, sudah ada 2 orang yang sudah duduk di sana lebih dulu. Tampaknya Sri sudah lolos. Selama berjam-jam, Sri menunggu di sana. Ia sudah mengobrol dengan 2 orang yang duduk. Namanya adalah Erna dan Dini. Usianya tidak jauh dari Sri, masih muda dan belum menikah. Entah sampai mana mereka bicara, tiba-tiba si pemilik jasa memanggil salah satu dari mereka. Erna keluar. Lama tidak ada kabar, Erna tidak kembali. Sekarang gantian Dini yang dipanggil. Kini tinggal Sri sendirian di ruangan itu, menunggu entah untuk apa. Di sela kebosanannya, Sri melihat-lihat lewat jendela. Di sana, ia melihat banyak mobil terparkir. Sri tidak melihat mobil itu tadi. Kini, tiba giliran Sri yang dipanggil. Dengan ragu, ia keluar. Berjalan menuju ruangan tadi, yang sekarang ada si pemilik jasa dengan seorang wanita yang memakai pakaian adat kebaya lengkap dengan sanggul. Ia duduk anggun, menatap Sri dari ujung kepala hingga mata kaki. Ia tersenyum, sangat tulus, membuat Sri merasa sungkan sekali. Seakan berhadapan dengan orang berderajat tinggi sekali. Sri bahkan tidak berani melihat matanya. Auranya begitu membuat Sri merasa kecil sekali. "Ayune." Nada suaranya sangat halus. Sri diminta untuk duduk. Kemudian, si pemilik jasa memperkenalkan siapa wanita anggun itu, yang rupanya adalah pemilik rumah makan yang saat itu terkenal sekali seantero Jawa Timur. Sebegitu terkenalnya, kekayaannya tidak perlu lagi dipertanyakan. Semua itu membuat terkejut. Namanya Kembang Kerasa. Meski itu hanya semacam gelar, namun Sri tahu arti nama itu, yang berarti bunga kerasa. Bunga yang wanginya dulu sudah melegenda sebelum ditumpas untuk menyingkirkan balak di atas Gunung Lawu saat bangsa lembut masih mendiami tanah Jawa. Semua orang di sini tahu cerita itu. Sri hanya menunduk. Ia masih segan menatap wanita itu. "Angkatan sirahmu, Nduk, ra usah wedi ngono. Mbah ki wis tuwek, ra usah hormat koyo ngono." Sri hanya mengangguk. Ia tidak membuang rasa segannya, seperti yang diperintahkan. Tibalah saat Mbah Kerasa mulai mengajukan beberapa pertanyaan yang sama. Mulai dari lahir, weton, penanggalan yang bahkan Sri bingung menjawabnya. Puncaknya, saat ia menyentuh tangan Sri, ia tersenyum. "Nduk, gelem kerja ambek Mbah?" Sri mengangguk. "Jaluk piro bayaranmu saulane?" tanya Mbah Kerasa. Sri bingung menjawabnya. Kemudian dengan gugup ia mengatakan, 700.000 Mbah, nek saged. Sri sempat melirik wanita itu. Ia tetap anggun dengan senyumannya. 700.000? Ya opo nek tak kei saulane 5 juta. Sri kaget bukan main. Gaji pembantu rumah tangga tahun itu cuma 500.000. Sri pun setuju. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Bahkan ketika si wanita sudah pergi, si pemilik jasa tidak akan memungut uang sepeser pun dari Sri. Hal ini membuat serentetan kejadian ini menjadi semakin aneh. Pekerjaan macam apa yang digaji setinggi itu? Sri mulai ragu. Ia pulang, menceritakan kepada bapak. Namun, bapak mengatakan hal yang sedari tadi dipikirkan Sri.
Firasat bapak kok nggak apik yo, Nduk? Apa nggak usah budal ae? Golek meneh ae. Namun Sri meyakinkan bahwa ia harus kerja. Kapan lagi ia mendapatkan pekerjaan dengan gaji setinggi itu? Dalam hati kecil Sri, ia ingin melihat terlebih dahulu pekerjaan apa yang diberikan kepadanya. Keesokan harinya, ia pergi ke rumah Mbah Krasa. Di sana, ia melihat Erna dan Dini. Mereka sama-sama terkejut satu sama lain. Seperti sebelumnya, mereka dipanggil satu persatu, hingga tiba giliran Sri. Kali ini, ia melihat semua anggota keluarga Mbah Krasa. Ada 7 orang, yang kesemuanya duduk memandang Sri sama seperti sebelumnya. Mereka seperti mengamati Sri dari ujung kepala hingga mata kaki. Ngeten, Mbak, kulo badhe tandhet. Sampean purun nyambuten mriki. Soale ono pantangane. Nek sampean purun, pantangane ra iso dicabut meneh. Kata seorang wanita yang lebih muda. Umurnya berkisar sekitar 30-an. Larangan nopo nggih, Mbak? Sri bisa melihat gelagat aneh, karena mereka saling memandang satu sama lain. Seakan pertanyaan Sri tidak perlu mereka jawab. Mbah Krasa berdiri dari tempatnya. Ia lalu berbisik pada Sri. Uripmu bakal dijamin, nek awakmu gelem, Nduk. Tapi nek awakmu gak gelem, Mbah gak meksa. Tidak ada jawaban dari pertanyaan Sri. Namun, Sri memberi jawaban pada saat itu juga. Enggeh, kulo purun. Sri pun melangkah pergi. Ia menemui Dini dan Erna. Rupanya, mereka semua diterima bekerja di sini. Di sini adalah pertanyaan yang akan membuat mereka kebingungan, terutama saat malam mereka tiba. Malam itu, ketika mereka semua sudah datang di rumah ini, tampak Mbah Krasa sudah menunggu bersama anggota keluarga lain. Di sini, ia menjelaskan bahwa mereka bertiga akan ditugaskan di sebuah rumah lain. Sebuah rumah yang sangat jauh. Jauh sekali. Rumah di dalam sebuah hutan. Sri dan yang lain bingung. Tidak ada penjelasan ini sebelumnya. Namun, mereka sudah berjanji mau menerima pekerjaan ini. Rumah macam apa yang dimaksud pun, Rini tidak mengerti. Ada sebuah mobil yang sudah siap mengantar mereka. Di sana, sopir mereka akan menjelaskan pekerjaannya. Mobil sudah bergerak. Sri, Erna, dan Dini masih terlihat kaget. Satu sama lain tidak ada yang bicara. Bingung. Sri memberanikan diri bertanya kepada sopir. Namun, sopir memberi isyarat bahwa mereka tidak boleh bicara terlebih dulu. Seakan-akan mereka dibuntuti sesuatu. Ada kejadian menarik yang membuat Sri semakin curiga. Setiap persimpangan, si sopir berhenti, mengambil sesuatu dari belakang, meletakkannya di tengah jalan. Seperti bunga di dalam kotak yang terbuat dari daun pisang. Hal itu menimbulkan kecurigaan apa yang sebenarnya ia lakukan. Hal itu terus-menerus dilakukan, sampai akhirnya mobil sudah meninggalkan kota, jauh, dan perlahan mulai memasuki area hutan. Jam menunjukkan pukul 12 malam, saat kegelapan hutan mulai menyelimuti mereka. Tidak terbayangkan bahwa mereka akan tinggal di dalam hutan segelap ini. Kiri kanan pepohonan dengan semak belukar.
mobil terus berjalan. Sampai tiba di sebuah jalan setapak, perlahan mobil melesat masuk. Di atas jalan setapak yang ditumbuhi rumputan liar, mobil terus menerabas memaksa masuk. Sri dan yang lain mulai merasa tidak nyaman dengan ini. "Pak, badhe ten pundi niki? Kula mboten dipateni kan?" tanya Dini. Si sopir hanya tersenyum, tetap memaksa mobil menembus sela pepohonan, seakan mencari jalan di tengah gelap hutan yang dipenuhi kabut di sepanjang jalan. Setelah jauh masuk ke dalam hutan, mobil berhenti di sebuah semak dan pohon yang tidak lagi bisa dilalui mobil. Ada kejadian aneh di mana ada satu pohon yang tidak terlalu besar tumbang begitu saja. Si sopir keluar dari mobil, menyingkirkan pohon tumbang itu. Dan dari sana, ada jalan setelah melewati jalan yang naik turun. Mereka sampai di sebuah rumah gubuk, terbuat dari kayu yang disusun serampangan. Atapnya tidak terlalu tinggi, terlihat sangat kumuh, bahkan lebih kumuh dari rumah Sri. Dari sana muncul seorang pria tua yang seperti sudah menunggu mereka semua. Sri dan yang lain turun. Kemudian si sopir menjabat tangan si pria tua, mencium tangannya sebelum memperkenalkan Sri dan dua orang lainnya. "Mulai tekan kene, bapak iki sing jelasno kabeh." Tampak dari luar, bapak itu sudah uzur. Bahkan caranya berjalan saja seperti kewalahan menyangga badannya sendiri. Ia tidak banyak bicara, hanya memperkenalkan namanya. "Pak Ageng," katanya. Lalu ia mengajak Sri dan yang lain masuk ke rumah itu. Ia menuntunnya masuk ke kamar. Di salah satu kamar itu, Sri dan yang lain kaget bukan main. Karena tepat di atas ranjang ada sebuah peti mati, keranda mayat. Di dalamnya ada seorang gadis yang mungkin masih SMU, masih muda. Ia memejamkan matanya. Di badannya, ia melihat nanah busuk dan garis lebam hitam. "Siapa?" "Nami kulo Tamin. Kulo ngertos akeh sing kepingin jenengan-jenengan takokno. Enten opo sing kedaden nang kene?" Si pria tua itu membungkuk sebelum melangkah keluar kamar. "Ono opo asline nang kene?" kata Dini. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya pada gadis itu. Matanya terpejam, dikurung oleh bambu kuning yang dibentuk menyerupai keranda mayat. Sri dan yang lain yakin ada sebuah rahasia di tempat ini. Namun, apa itu? Saat-saat kebingungan itu, Sri melangkah mundur. Ia tidak sanggup lagi melihat gadis itu yang entah siapa dan kenapa ada di sini. Ia berniat mencari tahu dan bertanya langsung kepada sopir yang mengantar mereka. Sampai langkahnya terhenti manakala ia mendengar si sopir berbicara. "Ge opo nggak ono sing jelasno nang cah iku mau? Kerja apa neng kene? Kok koyo aneh kaget ngono?" Si sopir mulai bicara. "Dereng, Mbah. Ngapunten." "Awakmu langsung balik tah? Nggak mene ae?" tanya si Mbah. "Mboten, Mbah. Benjing kula kudu nganter ibu." "Ya wis, hati-hati. Ojo langsung muleh. Wedine ana iku." "Iku?" batin Sri. Apa maksud kalimat itu? Apa yang mengikuti sebenarnya? Dan ada apa semua ini? Banyak pertanyaan muncul dalam kepala Sri. Sebelum Simbah tiba-tiba bicara. "Metuwon, Nduk. Aku roh awakmu nang kono." Sri melangkah keluar. Melihat cahaya mobil mulai menjauh, pudar, lalu menghilang. "Celuken koncomu ben ngerti.
Alasan kene opo sedoyo onok nang kene. Sri pun memanggil yang lain. Mbah Tamin duduk di sebuah kursi panjang. Matanya menerawang jauh di teras rumah gubuk. Sementara Sri dan yang lain berdiri, siap dengan penjelasan tentang semua ini. Suasana hutan kian mencekam. Setiap sudut pohon seakan hidup dan mengamati mereka. Sri merasa kecil di tempat ini. Aku isih eling, cah cili ayu, ceria, randuwe dosa, koyok jek wingi yo. Tapi cah cili iku saiki ning ambang nyawa, perkara santet menungso laknat. Wajah Mbah Tamin menegang. Kosakata kalimatnya seperti penuh amarah, membuat Sri dan yang lain bergidik ngeri. Cah cili iku Dela. Yo iku sing ning kamar. Santet, ucap Sri dan yang lain bersamaan. Wajah Sri dan yang lain semakin menegang. Iyo, mangkane cahiku digawa ning kene. Disingitno, ben isok tahan sampai ketemu awulurane. Disingitno tekan sinten, Mbah? Tanya Sri yang semakin tertarik. Seakan semua yang ada di sini membuatnya penasaran. Mbah Tamin menatap Sri. Matanya seakan tidak nyaman dengan pertanyaan itu. Akeh sing urung mbok eruhi, luwih apik enggak eruh hae. Suasana menjadi hening sesaat. Mbah Tamin mengambil sebuah kotak, mengambil sejumput daun kering dari dalam kotak itu, memelintirnya dengan kertas sebelum menyesapnya kuat-kuat. Asap mengepul dari mulutnya. Saiki tak uruki tugasin jenengan kabeh yo. Mbah Tamin berdiri. Ia seakan memberi tanda agar Sri dan yang lain mengikutinya. Ia berjalan di samping sisi rumah. Banyak sekali potongan kayu yang disusun. Memang rumah ini terlihat mengerikan, dengan pencahayaan yang hanya dari lampu patromak. Selain itu, kegelapan ada di mana-mana. Ia berhenti tepat di belakang rumah. Ada sebuah pagar bambu, di mana di dalamnya ada sebuah sumur. Di sana tempat untuk mandi dan tempat untuk mengambil air untuk kebutuhan hidup selama tinggal di sini. Termasuk untuk basuh sudo tubuh mati Dela yang terbaring tak bergerak. Hanya Sri yang berinisiatif bertanya, terutama ketika soal memandikan itu. Sri seakan tahu, cara memandikannya pasti tidak sama seperti cara memandikan orang biasa. Hal itu membuat Mbah Tamin tersenyum. Seakan mempersingkat penjelasan beliau tentang ini semua. Iyo, cara ngedusine pancen ono tata carane. Salah sijine kembang pitung rupa. Mbah Tamin menunjuk sebuah tempat khusus, di mana ada bunga dengan rupa berbeda diletakkan di atas tempeh. Dengan cekatan, Mbah Tamin mengisi baskom dengan air, mencampurinya dengan bebungaan itu, membawanya ke kamar tempat Dela tertidur. Lalu ia melihat Sri, memanggilnya. Dini dan Erna hanya mengamati saja. Ia diminta mengikat tangan dan kaki Dela. Sri menuruti apa kata Mbah Tamin, walau sebenarnya ia bingung kenapa Dela harus diikat. Setelah Sri menyelesaikan tugasnya, Mbah Tamin baru membuka keranda bambu kuning itu. Ia mulai membasuh badan Dela. Sri ikut membantu, dan di sana Sri menemukan fakta mengejutkan lain. Perut Dela membesar seperti mengandung. Sri yang membasuhnya menatap Mbah Tamin dengan tatapan bingung dan kaget. Namun Mbah Tamin tampak mengerti apa yang ingin Sri tanyakan. Setelah selesai dengan semua itu, keranda kembali ditutup, dan kain yang mengikat Dela dilepas satu persatu. Mbah Tamin melangkah pergi. "Mbah," kata Sri mengejar Mbah Tamin. Di belakangnya ada Dini dan Erna yang tidak tahu apa yang baru Sri lihat.
Engko tak ceritani, nek awakmu wis siap, kata Mbah Tamin. Tugasmu kabeh ngurus Dela. Sudah 3 hari berlalu, Sri, Dini, dan Erna bergantian mengurus Dela. Mulai memandikannya, memberinya minuman. Gadis itu lebih seperti gadis yang tengah koma dibandingkan gadis yang disantet entah oleh siapa dan bagaimana latar ceritanya. Masih terlalu awam untuk tahu, pikir Sri. Sudah 3 hari berlalu, Sri, Dini, dan Erna bergantian mengurus Dela. Mulai memandikannya, memberinya minuman. Gadis itu lebih seperti gadis yang tengah koma dibandingkan gadis yang disantet entah oleh siapa dan bagaimana latar ceritanya. Masih terlalu awam untuk tahu, pikir Sri. Entah sudah keberapa kali Sri mendengar Erna dan Dini berbicara tentang Dela. Berbicara tentang bau busuk yang keluar dari tubuhnya. Sampai kalimat tidak menyenangkan lainnya saat mereka tinggal di tempat ini. Dan betapa misteriusnya lelaki tua bernama Tamin itu. Sri memilih diam. Namun, di luar semua itu, sebenarnya Sri sama seperti yang lain. Aroma busuk itu benar-benar mengganggunya. Selain itu, hidup di sini sangat berat, tidak ada orang lain. Kiri kanan hanya pohon liar, seakan mereka tinggal di dunia yang berbeda. Suatu sore, Mbah Tamin pamit, ia akan pergi. Ia berpesan kepada Sri dan yang lainnya untuk tetap menjalankan tugasnya dan tidak melupakan pantangan yang sudah ia ucapkan. Salah satunya untuk tidak lupa mengikat Dela saat membuka keranda itu. Tidak lupa, Mbah Tamin juga berpesan untuk tidak membukakan pintu pada malam ini. Siapapun dan bagaimanapun, jangan membuka pintu, ucap Mbah Tamin sebelum ia pergi, melangkah menembus pepohonan hutan. Sri yang mendengarnya merasa merinding setiap ingat pesan orang tua itu. Hari sudah gelap, Sri menutup pintu dan jendela, lalu pergi ke kamar. Di sana, ia melihat Dini sudah tidur. Di sampingnya, Erna tengah meringis menahan sakit. Kon kena opo, Er? Tanya Sri. Sri, aku oleh njaluk tulung. Njaluk tulung apa? Engko bengi wayahku ngadu si Dela. Iso mbok ganteni. Mene wayahmu tak genteni. Awalnya Sri keberatan. Namun melihat kondisi Erna, Sri setuju. Setelah menerima permintaan Erna, Sri bersiap mengambil air. Ia lupa bahwa air di gentong dapur sudah habis. Terpaksa ia membuka pintu, bersiap untuk menimba air dari sumur. Meski awalnya ragu, Sri mematung di depan pintu. Lalu perlahan membukanya, lalu keluar. Entah perasaan tidak enak macam apa yang Sri rasakan. Malam ini lebih hening dari biasanya. Tidak terdengar suara binatang malam, seakan membawa ketakutan Sri yang selama ini ia tahan menyeruak keluar. Sri melangkah keluar. Ia cepat-cepat pergi ke sumur, menimbanya lalu kembali. Tapi dari sudut mata Sri, jauh di salah satu pohon besar di samping pagar bambu kamar mandi, Sri melihat ada wajah yang mengamatinya. Saat Sri menatapnya, wajah itu menghilang. Sri terdiam cukup lama, namun ia tetap melanjutkan tujuannya. Ia harus cepat melakukan tugasnya. Sri segera menimba air dengan cepat. Tidak lupa, matanya awas menatap sekeliling, seakan ia sedang dikejar sesuatu. Setelah semua selesai, Sri berlari dan mengunci pintu. Perasaan lega langsung dirasakan oleh Sri. Kini ia melangkah menuju kamar Dela. Sri meletakkan airnya, taburan kembang sudah ia lakukan. Kini Sri membuka keranda bambu kuning, mulai membasuh tubuh Dela dengan handuk kecil. Ia masih tertuju pada perut besarnya, yang kata Erna dihamili oleh Mbah Tamin. Namun Sri tidak percaya, ia selalu menyangkal ucapan itu. Sri terus membasuhnya hingga sampai ke tangannya yang penuh luka borok. Di sana, Sri terdiam. Ia lupa, belum mengikat tangan dan kaki Dela. Saat Sri baru menyadarinya, ia menatap Dela, membuka mata, tersenyum menyeringai, melotot menatap Sri.
Dela? Kaget, Sri beringsut mundur. Namun Dela mencekik leher Sri kuat-kuat. Ia menganga menunjukkan gigi hitamnya yang membusuk. Terjadi pergulatan hebat antara Sri dan Dela. Sri hanya berusaha melepaskan cekikan Dela yang kuat sekali, membuatnya hampir meregang nyawa. "Sopo kondo?" tanya Dela. Suaranya berat, nyaris menyerupai suara seorang wanita tua. "Nang di Kindo?" Sri masih mencoba melepaskan cengkraman kuat itu. Namun Dela terus menyeringai. Air liurnya menetes, matanya putih. Ia tersenyum. "Jawab nek ditakoni, Nduk." "Sinten jenengan?" tanya Sri terbata-bata. Nafasnya mulai sesak. Dela tertawa semakin keras, membuat Sri menangis ketakutan. Sebelum Erna masuk ke kamar karena keributan itu, ia bingung melihat Dela terbangun. "Ono opo iki, Sri? Kok Dela? Kok Dela?" Dela menyeringai melihat Erna sebelum akhirnya melepaskan cekikan itu. Ia melompat ke atas ranjang, merangkak, kemudian seakan tertawa kegirangan. Dela berteriak, "Cah kliwon kabeh." Dela masih tertawa. Sri beringsut mundur. Sementara Erna masih bingung dan syok melihat wajah Dela yang semengerikan itu. Dela terus melihat Sri dan Erna bergantian. "Percuma, sewu dinone arek iki bakal entek. Kon kabeh mek tadi tumbal gawe cah iki." Dela tertawa terus menerus. Sebelum Sri melompat dan mencengkram Dela, ia mengguyur Dela dengan air kembang itu. Dela berteriak kesakitan. "Kon ngopo jupukne tali ireng iku?" teriak Sri pada Erna. Erna yang sempat kebingungan bergegas mengambil tali itu. Sri mengikatnya tepat di lehernya. "Ono opo iki, Sri?" Erna ikut menahan tubuh Dela yang meronta. Sebelum akhirnya Dela menjadi tenang dan ia kemudian tertidur kembali, Sri baru mengikat tali itu dengan benar. Ia mengangkat Dela kembali ke ranjangnya, menutupnya dengan keranda bambu kuning. Wajah Erna dan Sri masih tidak percaya atas apa yang baru saja terjadi. Erna mulai menangis. "Aku kepengen mulih." Sri tidak berkomentar. Ia sadar bahwa sekarang ia juga ingin pulang. Hanya saja, bila bukan karena sudah terikat dan pasti ada resiko yang sudah menunggu bila mereka pulang. Lantas, apa yang disembunyikan oleh Simbah? Sri menceritakan semuanya kepada Erna. Ia lalai dalam menjalankan tugasnya. Karena panik, ia membasuh Dela tanpa mengikat tali di kaki dan tangannya terlebih dulu. Namun gara-gara itu, Sri menyadari santet macam apa yang memasukkan iblis sekuat itu hanya untuk menghabisi nyawa. Sri jadi ingat cerita bapak. Santet bukan hal baru di sini. Namun, untuk melaksanakan santet dibutuhkan kebencian yang melebihi akal. Bila benar itu, kebencian macam apa yang bisa dan setega ini dilakukan oleh orang hanya untuk mengambil nyawa dari anak yang tidak tahu apa-apa. Namun di balik semua itu, santet ini adalah kali pertama Sri lihat. Seperti ada teka-teki. Seakan ada yang ditutupi. Pasti ada jawabannya. Pasti ada jalan keluarnya. Namun apa, Sri tidak tahu apapun dari keluarga ini. Dan kenapa anak ini sebegitu berharganya. Sampai Sri teringat, "Sewu dinone," kata Sri lirih. Ia melirik menatap Erna. Ojo ngomong awakmu lahir Jumat Kliwon." Erna yang mendengarnya kaget. "Awakmu pisan?" Sri merasa ngeri. Sekarang ia tahu sesuatu. Namun ada satu lagi yang harus ia cari kebenarannya. Bila benar, pertanyaannya lengkap. Begitupun jawabannya. Tidak hanya Dela yang hidup di ujung maut, tapi mereka bertiga semua terjerat dalam satu garis weton yang sama. Sejahat itu keluarga ini untuk harga nyawa mereka semua. Lalu terdengar suara orang mengetuk pintu. Erna pun sama, ia langsung berdiri. "Mbah Tamin mulih, Sri. Ayo,
takon Mbah Aswiku. Pokoknya kudu dijelasno ono opo ambek cah gendeng iki. Erna pergi. Sri baru ingat pesan Mbah Tamin. Ia langsung bergegas bersiap menghentikan Erna. Sri lari mengejar Erna. Untungnya ia masih sempat mencengkram lengan Erna. Mereka terdiam di depan pintu rumah. Suara ketukan itu terdengar lagi. Setiap ketuknya terdiri dari 3 ketukan. Semakin lama, ketukannya semakin cepat. Semakin cepat, semakin cepat. Sampai tidak ada ketukan lagi. Erna dan Sri saling berpandangan, bingung. Keheningan menenggelamkan mereka di dalam rumah itu. Sebelum sesuatu menggebrak pintu dengan keras hingga membuat mereka tersentak. Mereka hanya diam, berusaha tidak bersuara. Lalu dari belakang seseorang melangkah masuk. Dini melihat 2 temannya terlihat kacau balau. Ia bingung kemudian berujar, "Nggak kerungu Mbah Tamin nyeluk tah? Ndang dibuka lawange." "Heh, ojo ngawur kon," celoteh Erna. Namun Dini memaksa. Bahkan Sri yang memegang tangannya. Dini pelototi sampai akhirnya mereka mengalah. Dini membuka pintu. Di sana Mbah Tamin berdiri. Ia hanya diam menatap mereka semua sebelum melangkah masuk ke rumah. Anehnya, malam itu wajah Mbah Tamin tampak merah padam. Ia tidak berbicara kepada mereka, tidak membahas kenapa pintunya tidak langsung dibuka. Padahal ia sudah memanggil-manggil dari tadi. Namun Sri merasa Mbah Tamin tahu bahwa ia baru saja lalai terhadap Dela. Sri dan yang lain mengikuti Mbah Tamin. Beliau masuk ke dalam kamar Dela. Lalu perlahan ia membuka keranda bambu kuning. Ia membukanya, kali ini tanpa mengikat Dela terlebih dahulu, seakan ingin mengulang kesalahan Sri. Hanya Sri dan Erna yang memandang hal itu dengan ngeri. Sri mendekat perlahan, seakan ingin melihat lebih dekat apa yang orang tua itu lakukan. Lalu tiba-tiba mata Dela terbuka. Ia melihat Mbah Tamin, menatapnya cukup lama sebelum menangis meraung layaknya gadis kecil. "Loro Ki, loro." Dela hanya menangis. Mbah Tamin hanya bisa membelai rambut Dela, berusaha menenangkannya. Pemandangan itu seperti melihat seorang ayah dan anak yang saling mengasihi. Namun, Sri masih belum mengerti kenapa seakan Dela yang ini berbeda dengan Dela yang Sri dan Erna temui tadi. Apa yang terjadi sebenarnya? "Sing sabar yo, Nduk. Mariki puncak loromu," ucap Mbah Tamin. Ia masih mengelus rambut Dela. Lalu Dela melirik. Sri dan yang lain hanya diam mematung. Tatapannya seakan mengucapkan, "Terima kasih sudah mau merawat saya." Mbah Tamin lalu mengikat tangan dan kaki Dela. Tergambar wajah sedih di sana. Ia masuk ke dapur, mengambil sebuah kain putih besar. Saat Mbah Tamin kembali ke kamar Dela, Dela menangis semakin keras. Ia berulang kali mengatakan, "Ojo Ki, ojo balekno aku nang kono." Namun Mbah Tamin tetap meletakkan kain putih itu, menutupi sekujur tubuh Dela yang meronta-ronta. Terakhir, Mbah Tamin membakar kemenyan sebelum memegang kepala Dela dan terdengar suara raungan yang mengguncangkan seisi rumah itu. Sri dan Erna sampai beringsut mundur. Sosok di dalam kain itu terus meraung layaknya iblis yang Sri saksikan tadi. Kali ini Dini tampak terguncang, bingung, ada apa sebenarnya di sini? Terdengar suara marah dari dalam kain. Ia adalah wujud tadi yang Sri saksikan, menungso bejat. Mbah Tamin terus menekan kepalanya, membuat suara itu semakin menjerit marah. Setelah kurang lebih 5 menit Mbah Tamin melakukan itu, perlahan sosok itu mulai tertidur dan Mbah Tamin membuka kain itu. Ia melihat Dela memejamkan matanya. "Sri, Erna, melo aku," kata Mbah Tamin memanggil mereka. Sementara Dini tetap di kamar.
Hanya dia yang belum mengerti apa yang terjadi di sini. Mbah Tamin duduk di teras rumah. Kegelapan hutan benar-benar mencekam kala itu. Sri dan Erna berdiri, menunggu, sebelum Mbah Tamin menunjuk sesuatu di antara pepohonan. "Awakmu iso ndelok iku?" "Napa to, Mbah?" kata Sri bingung. "Mrene." Mbah Tamin menempelkan jemarinya, menekan mata Sri. Sengatan ketika Mbah Tamin menekan mata Sri, membuat penglihatannya memudar perlahan. Setelah mencoba memfokuskan matanya, Sri melihat lagi apa yang ditunjuk Mbah Tamin. Bagai petir di siang bolong, Sri melihat banyak sekali makhluk yang tidak bisa dia gambarkan kengeriannya. Mungkin ada ratusan atau bahkan ribuan, seakan mengepung rumah. Butuh waktu lama sampai Sri akhirnya tidak sanggup lagi melihatnya, sehingga Mbah Tamin menutup kembali penglihatan itu, mencabut sesuatu dari ubun-ubun Sri. Dengan mata menerawang, ia mengatakan kepada Sri, "Sedo bengi mangkok neng rogo iku, ngono undangane gawe lelembut," kata Mbah Tamin. "Awakmu lali perintahku, Sri. Iku ngono bahaya. Iso mateni Dela. Ojo sampai lali meneh ya, Sri." Erna yang sedari tadi diam saja ikut berbicara. "Mbah, enten nopo sami Dela? Kok iso Dela kate mateni kulo kaleh Sri?" Mbah Tamin duduk lagi, lalu mengatakan, "Berarti wis ndelok. Iku ngono Cahya Jati sing kepengin mateni Dela. Tapi ra iso. Mergone Cahya Jati butuh singgrahane kaya sak bojo. Santet 1000 dina mek dinduweni ambek wong padus sing wis padha siap mati." Sri dan Erna masih terlihat bingung. Ia tidak mengerti. Mbah Tamin menerawang jauh, menatap sisi hutan tergelap yang Sri saksikan dengan mata kepala sendiri. Mereka tidak sendirian di hutan ini. Dengan suara berat, Mbah Tamin mengatakannya, "Terlalu awam kanggo ngerti iki. Intine, ilmu santet 1000 dina iku pembuka ritual kanggo mateni sak keluarga sampai sekabehane keturunan iku entek." Setelah percakapan itu, Mbah Tamin melangkah masuk ke dalam kamar, mengunci pintunya, membiarkan semua kejadian itu meluap begitu saja, dengan pertanyaan besar yang masih menggantung di atas pikiran Sri dan Erna. Pagi itu di sekitar pondok, kabut tebal menutupi seluk-beluk hutan, membuat pandangan mata terbatas. Sejak fajar menyingsing, Sri dan Dini sudah ada di sumur, mencuci pakaian untuk keseharian mereka. Sedangkan Erna tengah membasuh Dela di dalam kamar. Sampai terdengar langkah kaki. Sri yang pertama mendengarnya. Ia berdiri untuk melihat. Dari jauh, sosok hitam muncul dari balik kabut. Perawakannya familiar. Denah pondok rumah memang sederhana. Dari teras maupun kamar mandi bisa melihat keseluruhan area sekitar, sehingga sosok mendekat itu terlihat jelas. Semakin dekat sosok itu, Sri semakin yakin, dan benar saja ia mematung sesaat sebelum Dini ikut berdiri dan melihat apa yang membuat Sri tampak tercekat dalam ekspresi wajahnya. Manakala ia melihat Mbah Tamin mendekat ke arah mereka dengan wajah yang letih. Ketika Mbah Tamin berdiri di depan Sri, ia seraya bertanya, apakah petua beliau sudah dijalankan? Sri hanya diam, bibirnya gemetar. Dinilah yang berinisiatif mengambil situasi. Ia berucap lirih, "Mbah, sampean mau bengi mboten mantuk tah?" Mbah Tamin yang mendengar itu tiba-tiba mengejang. Otot wajahnya mengeras. Lantas memandang Sri dengan ekspresi tidak percaya. Ada kemarahan dalam tatapannya. "Awakmu gak wis tak kandhani tah? Ojo buka lawang." Terjadi ketegangan dalam situasi itu, sampai tiba-tiba Mbah Tamin mencengkram leher Sri. Dini yang melihat itu panik. "Sopo sing mbok olehi mlebu omah? Nang di makhluk iku?" Dini mencoba menahan tangan Mbah Tamin. Sri hanya membuang muka. Ia sudah gemetar ketakutan. "Teng kamarin jenengan, Mbah.
Tiangi melebet meriku, ucap Dini. Mbah Tamin sempat melirik Dini dengan wajah marah sebelum bergegas masuk ke rumah setengah berlari seakan ingin melihatnya. Sri dan Dini ikut mengejar. Bahkan mereka sempat melihat Erna yang terdiam mematung seakan kaget melihat Mbah Tamin muncul dari luar rumah. Padahal ia tahu betul Simbah belum keluar dari kamarnya sejak semalam masuk ke sana. Tepat ketika mereka sampai di sana, mereka melihatnya. Seseorang mengobrak-ngabrik kamar Mbah Tamin. Semua barang Mbah Tamin berantakan. Namun, yang membuat semua orang tercengang adalah di atas ranjang tempat tidur beliau ada patek yang tertulis nama Atmojo, nama keluarga tempat mereka mengabdikan diri, Krasa Atmojo. Cukup lama bagi Mbah Tamin memeriksa benda itu. Tanpa melihat Sri dan Dini, Simbah berucap, "Opo yang dilakoni nang kene membengi, Nduk?" Sri kali ini yang bicara. Ia mengatakan semuanya, termasuk Dela. Mimik wajahnya berubah. Ia diam sebelum akhirnya berjalan menuju Dela. Mbah Tamin melihat anak gadis itu masih terlelap dalam tidurnya. Ia membelainya, layaknya anak gadisnya sendiri. Sama seperti sosok yang ia lihat semalam. Siapa sosok itu sebenarnya? Sri terlihat berpikir, seakan mencari tahu jawaban itu. Setelah hari itu, Mbah Tamin mengatakan ia akan lebih sering keluar rumah. Pesannya sama seperti dulu. Jangan bukakan pintu manakala hari sudah petang. Sri, Erna, dan Dini mengangguk, pertanda mengerti. Namun, perlahan semua mulai memikirkan itu. Kemana Simbah sebenarnya? Sri, Erna, dan Dini masih melakukan tugas mereka secara bergantian, sama seperti biasanya. Sampai suatu pagi, Simbah belum juga pulang. Ini aneh. Dini dan Erna ada di sumur. Mereka sedang mencuci pakaian mereka. Saat itu, Sri baru saja melaksanakan tugasnya membasuh Dela. Tak ada yang berubah dari gadis itu. Sebenarnya, bila saja Dela tidak dijahati seperti ini, dia melihat sosok gadis muda yang cantik jelita. Tidak hanya itu, perawakannya memang layak menjadi dambaan bagi pria manapun. Namun, nasib seperti mempermainkannya. Sri merasa bersimpati. Manakala ia selesai melaksanakan tugasnya, tiba-tiba terpercik pikiran penasaran. Selama ini, bila dipikir-pikir, ia belum pernah masuk ke kamar Mbah Tamin. Hanya melihatnya dari luar. Kira-kira apa yang orang tua itu simpan di dalam kamarnya? Setelah melihat dan memastikan tidak ada orang di sana, ia membuka pintu itu yang memang tidak dikunci. Sri melangkah masuk, melihat kamar Mbah Tamin. Tidak ada yang istimewa selain benda yang sama yang ia temui di dalam kamarnya. Lalu, mata Sri tertuju pada sebuah almari tua. Ia menemukan pakaian Mbah Tamin. Tidak ada apapun di sana, bahkan di antara selipan almari dari atas hingga bawah. Lalu mata Sri tertuju pada sebuah meja usang. Di sana ada sebuah laci kecil. Dengan jantung berdegup kencang, Sri membukanya. Kemudian melihat isinya. Di sana, ia menemukan pasak jagor. Bentuknya sudah sangat berantakan akibat dicabik dan ditusuk. Masalahnya, Sri tahu benar benda apa itu. Itu adalah benda yang sering digunakan untuk media santet. Apa yang sebenarnya orang tua itu lakukan? Tidak hanya itu saja. Ada beberapa benda lain. Sebuah cincin akik dengan batu merah. Dan terakhir, sebuah foto yang usang. Di belakangnya tertulis, "Keluarga Atmojo." Ketika Sri memperhatikan foto itu, ia memekik ngeri. Ada Mbah Krasa dan seluruh keluarganya yang pernah ia lihat. Kaget, takut, dan merinding. Itulah yang Sri rasakan. Cepat-cepat ia mengembalikan semuanya, menutup laci itu lagi, kemudian melangkah keluar. Saat Sri membuka pintu, ia tersentak melihat Erna dan Dini menatapnya kaget. "Lah opo kon?"
Sri terdiam. Ia berusaha tetap diam. "Nggak popo, aku dikongkon simbah berseni kamari membengi." Meski curiga, Erna dan Dini menerima alasan Sri. Ia melewatinya begitu saja. Namun perasaan Sri pagi itu sudah porak-poranda dengan pemikiran-pemikiran gilanya. Sejak hari itu, setiap berpapasan dengan simbah, Sri seperti terguncang. Ia tidak bisa menutupi ketakutannya. Namun dari cara melihat simbah, tampaknya beliau tahu sesuatu dan itu membuat Sri tidak tenang. Ia seringkali merasa Mbah Tamin memperhatikan gerak-geriknya. Tapi malam itu, Sugi, supir yang mengantar mereka, datang. Ia berbicara empat mata dengan Mbah Tamin, seakan ada sesuatu yang mendesak. Wajah Mbah Tamin tampak mengeras. Sri begitu penasaran. Namun kali ini, ia menahan diri. Sampai akhirnya pembicaraan itu selesai. Simbah mendekat. "Aku bakal melok Sugi nang kediamane Krasa. Tolong jogo omah iki. Eling omonganku yo, Nduk. Mbah percaya ambek awakmu. Tetep lakonano tugasmu. Eling yo. Paling ben sekat Mbah mulih." Sri mengangguk, lalu memanggil yang lainnya. Mereka semua menatap satu sama lain. Ada keraguan di mata mereka bila mengingat kejadian sebelumnya. Namun, tidak ada yang memprotes ucapan simbah, karena takut beliau akan marah lagi seperti sebelumnya. Malam itu, ketika Mbah Tamin sudah pergi, Sri merasa ia harus memeriksa kamar beliau lagi. Ia tahu masih ada yang harus ia cari tahu, termasuk teka-teki apa yang sebenarnya terjadi. Mungkinkah keluarga Krasa tidak tahu menau perbuatan orang tua ini? Sri menunggu waktu yang tepat. Sejenak, Sri menguatkan diri, lalu masuk. Ia membuka pintu, membiarkannya tetap terbuka. Sementara itu, ia mulai mencari di mana terakhir kali ia memeriksa benda keramat itu. Anehnya, ia tidak menemukannya. Dicari dimanapun, Sri tidak menemukannya. Apakah Simbah membawanya? Sri terdiam, berpikir, sampai sesuatu melintas. Sesuatu seperti baru saja melintas di belakangnya, melewati kamar Mbah Tamin. Sri melangkah memastikannya. Ia tidak tahu menau apa itu. Tiba-tiba, mata Sri tertuju pada isi dari ranjang Mbah Tamin. Ia menduga benda itu ada di sana. Maka Sri mulai perlahan membukanya. Sri membuka semuanya. Namun, ia tidak menemukan benda itu juga di sana. Manakala Sri masih berusaha mencari, terdengar suara pintu ditutup dari belakang. Sri terhenyak sejenak sebelum berbalik melihatnya. Sri terdiam, melihat Dela menatapnya dengan senyuman menyeringai. "Cah cilik wani men golek masalah," kata Dela, seraya tetap berdiri menahan pintu. Kepalanya menggedek ke kiri dan ke kanan, seakan mentertawakan Sri yang tengah meringkuk ketakutan. "Kok iso?" kata Sri. Ia tak kuasa gemetaran. "Coba pikir nondo," kata Dela. "Lapo wong tuwek sitok iku buka kerondoku, terus nggak nyacang aku. Rupane kanggo awakmu to. Menungso iku lucu kadang yo." Sri terdiam. Ia tiba-tiba berpikir, apa Mbah Tamin sengaja membuka keranda itu? Sial, harusnya Sri berpikir bahwa kepergian beliau bukanlah sesuatu yang aneh. Namun, untuk apa ia melepaskan makhluk ini? Dela merangkak. Ia mendekati Sri yang sudah meringkuk. Namun aneh, si Dela hanya melihat wajah Sri sembari tetap tersenyum. "Awakmu gak bakal mati, Nduk. Carane nggarai aku wegah njupuk nyawamu. Tak kandani nek kon kepengin eruh ana apa ning kene. Wit bringin nang etan toto watu sebelah kidul, bukaan isine." Dela berdiri, membuka pintu, lalu menutupnya lagi. Sri masih terjebak dalam ketakutannya. Perlahan, berdiri melihat Dela yang kembali tidur. Tidak lupa ia menutup kerandanya, lalu ke kamar. Pagi itu, seperti biasanya,
Dini dan Erna sudah sibuk dengan kegiatannya sendiri. Sementara Sri, ia pamit untuk menghabiskan waktu di kamar. Sri mengaku badannya tidak enak. Namun yang sebenarnya terjadi, Sri melangkah pergi, menuju tempat yang ia dengar dari sosok yang ia temui semalam. Menelusuri jalan dengan kabut yang masih tebal, kiri kanan pohon tumbuh tinggi dengan semak belukar di setiap sisinya. Setiap langkah kaki Sri, terdengar gemeresak dedaunan yang berserakan dengan aroma tanah yang masih tercium sengak. Sri terus berjalan ke timur, sampai melihat pohon itu. Dari jauh, pohon itu tumbuh sendiri di antara semak belukar di sekitarnya. Ada tanah lapang yang terbuka, seakan pohon itu dibiarkan menyendiri, begitu kelam, begitu menenggelamkan. Anehnya, Sri justru mendekatinya, seakan hatinya menuntun memanggil namanya. Ia harus melakukannya. Meski cahaya matahari sudah terang benderang, namun di bawah pohon ini, seakan cahaya itu tidak bisa menyentuhnya. Kehitaman dari rimbunnya dedaunan pohon beringin ini menciutkan nyali sesiapapun yang ada di sekelilingnya. Sri menelusuri pohon besar itu, sampai ia menemukannya. Sri menemukan sebuah kuburan dengan batu nisan bertuliskan sebuah nama yang familiar, Della Atmojo. Sri menemukan sebuah kuburan dengan batu nisan bertuliskan sebuah nama yang familiar, Della Atmojo. Butuh waktu untuk memproses informasi itu. Namun, Sri mencoba menolak pikiran itu. Della sudah meninggalkah? Batin Sri terguncang. Ia kini tersesat dalam bola pikirannya sendiri. Entah apa yang Sri pikirkan, ia langsung menggali tanah keras itu dengan jemarinya. Manakala tanah itu mulai menyakiti jari jemarinya, Sri mencari bebatuan untuk terus membongkar kuburan itu. Ia merasa ada yang salah dengan kuburan ini, termasuk ukurannya yang tidak terlalu besar. Benar saja, apa yang Sri lakukan tidak sia-sia. Ia sampai di sebuah kotak kayu yang terbuat dari jati. Sri mengeluarkannya dari sana, membongkar penutup kotaknya. Di sana, ia menemukan sebuah boneka pasak jagor seperti yang pernah Sri lihat. Hanya saja, boneka yang ini dililit rambut hitam. Sri memeriksanya. Rambut hitam itu panjang, melilit boneka. Tepat ketika akan membukanya, tiba-tiba terdengar suara tertawa cekikikan yang membuat Sri terdiam sejenak, memperhatikan sekitar. Tak ada siapapun di sana. Detik itu juga, Sri meninggalkan tempat itu, membawa benda itu. Ia menyembunyikan benda itu di almarinya, lalu melanjutkan tugasnya hari itu. Erna dan Dini tidak ada yang curiga, karena ia melihat Sri keluar dari kamar. Mereka membersihkan sekitar rumah, menyelesaikan tugas mereka sebelum malam datang. Mbah Tamin belum akan pulang hari ini. Malam sudah datang. Sri ada di dapur. Ia baru saja melihat Dini mengambil air. Malam ini, tugasnya membasuh Della di kamar, sedangkan Sri memasak untuk esok hari. Erna ada di dalam kamar, sendirian. Ketika tugas Sri selesai, ia berniat pergi ke kamar. Firasatnya tiba-tiba memburuk. Saat ia menuju ke kamar, Sri berhenti sejenak melihat Dini yang membilas Della. Ia melihatnya membilas tubuh anak malang itu dengan telaten. Kemudian, ia lanjut ke kamarnya. Di sana, Sri tercekat melihat Erna memegang boneka itu. Tangannya tengah melepas rambut hitam itu. Saat Erna sudah melepaskan rambut yang melilit boneka, tiba-tiba terdengar suara Dini berteriak yang spontan mengejutkan Sri dan Erna. Mereka segera melihat apa yang terjadi. Belum sampai ke kamar Della, tiba-tiba sesosok merangkak keluar menatap Sri dengan senyuman menyeringai. "Della?"
Pakik Sri dan Erna bebarengan. Sosok Della melihat mereka sejenak sebelum memuntahkan sesuatu di depan Sri dan Erna. "Telinga yang terpotong," kata Sri tidak percaya. Ia melihat Dini menangis di kamar memegang salah satu daun telinganya. Sosok Della kemudian pergi keluar. Sebelum Della pergi keluar rumah, Sri sepintas melihat di salah satu kaki Della masih ada satu ikatan tali hitam. Apa yang membuat Della bisa lepas dari ikatan itu? Dini masih menangis, sementara Erna cuma bisa diam tidak mengerti. Kini mereka menatap hutan gelap itu dari sana. Mereka harus bertanggung jawab mencari Della di tengah hutan ini, atau orang tua itu akan membunuh mereka bertiga saat ia kembali esok hari. Sri melangkah masuk ke dalam kamar, di mana ia melihat Dini masih menangis menutupi salah satu daun telinganya. Ia hanya terduduk. "Din?" tanya Sri, yang hanya dijawab tangisan penuh ketakutan. Sri mendekat, melihat lebih jelas apa yang terjadi di sana. Ia melihatnya, telinganya. Telinga Dini benar-benar tampak robek, dengan darah segar masih mengalir. Dini kehilangan satu daun telinganya. Ketegangan semakin membuncah, manakala Dini tiba-tiba berujar sebuah kalimat yang Sri yakini sebuah pesan. "Sewu dinone cah iki garing ngitung areng." Sri bangkit dari tempatnya, lantas melihat Erna yang masih tampak syok. "Ayo digoleki cah kuwi mumpung urung adoh." Erna yang mendengar itu lantas langsung sadar dengan lamunannya. "Heh? Golek cah iku? Bengi dedet ngene, gendeng kon." Sri yang mendengar itu mendekati Erna. "Awakmu gak paham tah posisine? Ya apa nek wong tua iku roh?" Sebelum Erna menjawab pertanyaan itu, ia membanting boneka itu, kemudian bertanya dengan nada keras. "Terus iki apa? Sopo sing duwe barang ini? Awakmu kan?" Sri terdiam. Ia tidak bisa menjawab pertanyaan Erna. Ia tidak tahu menau, dan bila memang karena benda itu semua ini terjadi, artinya memang dialah penyebab semua ini. Dengan setengah pasrah, Sri berucap, "Jogo Dini, biar tak cari cahiku." Sri mengambil lampu patromax yang tergantung di pawon, lantas ikut keluar, menembus kegelapan hutan yang sudah memanggil sedari tadi. Baru saja keluar, Sri bisa merasakan hembusan angin dingin yang langsung menusuk tulang. Berbekal lampu patromak di tangan, Sri berlari entah kemana, mengikuti jalan setapak. Berharap ia masih bisa mengejar Della yang bisa di mana saja. Ia tidak tahu seluk-beluk hutan ini. Sejauh mata memandang, hanya bayangan pohon dan kabut tebal yang sering kali temui. Sisanya hanya suara gemeresak kakinya menembus semak belukar yang terkadang menggores kulitnya. Selain itu, hembusan nafas Sri lebih berat karena ketakutan sudah menemaninya semenjak keluar. Sudah tidak terhitung berapa banyak yang melintasi pohon besar. Mata Sri awas melihat sekeliling, sementara tangan dan kakinya meraba apapun yang bisa ia pegang, hanya agar ia tidak terjerembab pada tanah yang tidak rata. Namun, Sri masih belum menemukan tanda keberadaan Della. Bagai mencari jarum dalam tumpukan jerami, mencari Della di tengah kegelapan hutan seperti ini, berjalan dari satu tempat ke tempat lain, rasanya mustahil. Mustahil ia bisa menyisir keseluruhan hutan, sampai Sri merasa ia tahu di mana keberadaan gadis itu. Semoga benar. Sri bisa melihat tempat itu, bahkan dari jauh. Bayangan hitam besar rimbun itu seakan tidak kehilangan kengeriannya sedikit pun. Meski kaki Sri letih menempuh jarak sejauh itu, ia mendekati pohon beringin itu, tempat di mana ia menemukan boneka itu. Terdengar suara langkah kaki Sri menembus semak. Kini ia berdiri tepat di bawah pohon itu, melihat Della yang seperti sudah menunggunya. Ia hanya duduk menggoyangkan kakinya, seakan tahu Sri akan menemukannya. Gerak tubuh Della membuat Sri tidak nyaman.
Terkadang, ia menggedek kepalanya, seakan tulang lehernya tidak dapat menyangga isi kepalanya. "Wong tua iku rupane nggak goblok ya," kata Della. "Percuma, aku ora iso metu tekan alas iki." Sri hanya diam. Ia juga bingung harus melakukan apa. "Wis cedak waktune, dilu engkas." "Jek urung ngerti. Rambut sing dicuri koncomu iku, mbok pikir apa?" "Rambut Della," kata Sri menebak. Sosok itu mengangguk. Terus, mata Sri terbelalak mendengarnya. "Mbok pikir aku sengaja mbujuk awakmu toh? Jek urung ngerti pisan." "Erna," kata Sri. Seketika itu, Della tertawa. Ia tidak pernah melihat suara tertawa semengerikan itu. Sri kembali ke rumah tanpa Della. Langkah kakinya berat memikirkan kemungkinan yang Sri pikirkan dari tadi. Dan saat ia masuk ke rumah, ia bisa melihat genangan darah. Sri mengikuti jejak darah itu yang berakhir di kamar mereka. Di sana, ia melihat Dini menutupi wajah Erna dengan kain. "Erna mati, Sri. Muntah getih." Sri melihat wajah Erna. Hidung dan bibirnya bersimbah darah. Sama seperti patung yang Erna banting, di mana di bagian kepala si patung hancur. Sekarang, ia tahu penyebab sebenarnya santet ini. Sri akhirnya menjelaskan semua kepada Dini. Apa yang terjadi kepada Erna, apa yang terjadi kepada Della, apa yang disembunyikan oleh orang tua itu, apa yang tidak dikatakan tentang pekerjaan ini. Semuanya berujung pada pemindahan santet saja. Karena mereka memiliki garis beton yang sama. Sri mengambil boneka itu, menunjukkannya kepada Dini. "Boneka iki media kanggo nyantet Della. Dibulet rambuti Della ket awal. Sopo sing wani buka rambut iki, kudu siap konsekuensine nampa santete Della. Masalahe, nek wong biasa sing buka mek nekakno nyawa dados. Beda meneh lek sing buka wetone padha karo Della. Ya iku kene, sesuk mateni kene. Iso ngringano santete Della. Aku yakin boneka iki nggak mau siji. Iso ono 3 ngantek 10. Aku nggak eruh iki. Tapi Erna wis dadi korban sakwijine. Kari awakmu karo aku. Goblokku, aku ora ngerti Erna bakal banting bonekane. Boneka sing wis dadi ganti sukmane DE. Nek bonekane rusak, sing buka ikatan kuwi nampa akibat perbuatane." Dini yang mendengar itu hanya diam. Wajahnya kebingungan. Malam itu, mereka lalui dengan akhir yang tragis itu. Keesokan harinya, mobil Sugi datang. Sri dan Dini sudah menunggu mereka. Mbah Tamin yang pertama keluar, diikuti Sugi si sopir. Ia menggendong Della di punggungnya. Dan tampaknya Mbah Tamin dan Sugi sudah tahu semuanya. Yang tidak diketahui mereka adalah Erna meninggal. Melihat hal itu, wajah Mbah Tamin merah padam. Ia tidak berbicara banyak, hanya mengatakan mereka harus membawa Erna pulang. Kematian Erna di luar perkiraan Mbah Tamin. Namun, ketika Sri ingin bertanya lebih jauh tentang ini, Mbah Tamin menatapnya dingin. "Tutup penai lambemu, bayi ra roh apa-apa gegabah temen." Itu adalah kali terakhir Sri keluar dari hutan itu. Tidak ada percakapan apapun selama di mobil. Mereka menuju kediamannya Mbah Krasa. Sri dan Dini duduk di luar rumah. Di dalam, ia bisa melihat Mbah Krasa tampak berbicara serius dengan Mbah Tamin. Entah apa yang mereka bicarakan. Namun, Sri tidak tahu lagi harus apa. Ia hanya ingin pamit saja. Namun, siapakah dia dengan konsekuensi bila ia memilih pamit? Seperti halnya dirinya, Dini pun sama. Bila pekerjaan dengan gaji besar itu memiliki resiko di luar nalar seperti ini, tidak akan ada orang waras yang mau menerimanya.
Setelah menunggu lama, Sri dan Dini dipanggil untuk menghadap Mbah Krasa. Sri dan Dini melangkah masuk. Ia dipersilahkan duduk. Memandang wanita yang selalu saja membuat Sri merasa segan setiap melihat matanya. Aku melok sedih ambek nasib kancamu, Nduk. Tapi aku wis jamin keluargane bakal oleh kewajibane sing pantes diterima. Saiki apa sing kepingin mbok omongno nang ngarepku? Kula badhe mundur, Mbah. Mbah Krasa memandang Sri. Cukup lama. Ada jeda keheningan di antara mereka. Suasana itu sama sekali tidak mengenakan bagi Sri dan Dini. Sebelum Mbah Krasa tersenyum. Boleh, tapi aku renjamin nyawamu, Yondok. Sri dan Dini melihat satu sama lain. Mereka tidak mengatakan apapun lagi. Saiki ya opo? Mundur? Tanya Mbah Krasa. Matanya mengintimidasi. Mboten, Mbah, kata Dini dan Sri bersamaan. Mbah Krasa mengangguk puas. Asline ra perlu ana korban nak padha nurut ambek simbah. Mek butuh nurut tok, Nduk. Apa angel ngrungokne wong tuwa? Mbah Tamin menatap Sri. Sri menyimpan sesuatu yang selama ini ia tahu, bahwa dalang di balik semua ini adalah si Mbah Tamin sendiri. Namun, Sri masih merasa ia tidak memiliki bukti apapun. Mata Mbah Tamin seperti mengawasinya, tidak memberinya ruang leluasa untuk bicara dengan Mbah Krasa secara pribadi. Namun, entah bagaimana sekelabat pikiran itu muncul. Sri lantas mengatakan apa yang ia temukan di kamar Mbah Tamin. Bahkan, Sri menunjukkan boneka yang ia temukan di bawah pohon beringin. Sebuah pesan dari cucunya, Dela Atmojo. Mendengar itu, Mbah Krasa mengerutkan kening. Ia diam. Mbah Krasa memandang Mbah Tamin yang sedari tadi diam sembari berdiri. Lalu, ia tertawa. Cukup membuat Dini dan Sri tersentak. Seakan ucapan Sri hanya omong kosong. Lalu, Mbah Krasa mengatakannya. Kon orang cerita tah nang cah-cah iki, opo sing asline kedaden? Ucap Mbah Krasa, tenang. Kemeruh, kata Mbah Tamin. Beliau mengambil sesuatu di sakunya. Boneka yang sama, termasuk foto keluarga Atmojo. Sri terlihat bingung. Apa yang terjadi sebenarnya? Tak ceritakno kabeh saiki. Rungokno. Nanging nek aku wis cerita, apa sing bakal kedaden nang kon-kon iki? Ra iso dicabut. Awakmu kudu nurut ya. Nurut sampai Dela iso selamat. Utawa nyawa kon-kon ora bakal selamat padha karo Dela. Sri dan Dini masih diam mendengarkan. Santet sewu dino, iku jenenge. Santet gur mateni sak garis keluarga nganggo mateni Sukmone tekan anak ragil. Keluarga Atmojo wis duwe musuh nang ngendi-ngendi. Dadi asal muasal kabeh iki tekan lengahe aku ngawasi keluarga iki. Dela gak tak sangka bakal dadi target santet iki. Suara Mbah Tamin terdengar keras, menahan dendam kesumat atas insiden ini. Media kanggo santet iki macem-macem. Salah sijine gawe boneka sing diisi rambut sing kepingin dientekno keluargane. Nasibe Dela saiki ditentukno nang endi boneka iki saiki. Masalahe, aku ra iso golek nang endi wae boneka iku ditandur. Lan ana pira aku gak roh. Boneka sing mbok temoni iku salah sijine boneka sing tak tau temokno nang omah iki. Aku sengaja nandur nang kono, ben engko nek waktune iso digawe ngeringanno beban lorone Dela. Iling, ben bengi aku wis ngilingno awakmu. Ojo buka lawang. Tapi awakmu cek nambeng. Asline keluarga sing ngirim santet iki
ijek goleki Dela. Soale sadurunge Banaraga ketemu Senggar Turih, Dela nggak bakal iso mati. Sinten Senggar Turih niku? Sing saiki tangi nek Dela nggak dicencang tali irengiku. Jadi, tanya Sri. Kari ngenteni waktu kanggo tekane Banaraga, goleki bojone Senggar Turih sing ana nang awake Dela. Bagi Sri, apa yang baru saja diucapkan oleh Mbah Tamin persis seperti dongeng untuk anak kecil yang serba ingin tahu sebuah kenyataan dari dunia yang tidak dapat ia lihat. Rasa seperti kenapa ada hal-hal yang tidak masuk akal seperti ini. Namun, persepsi itu harus ia pertimbangkan lagi, terutama saat Sri melihat wajah Dini. Ia menampilkan ekspresi ketakutan yang tidak pernah ia saksikan sebelumnya. Ibu dari 2 anak, satu-satunya yang Sri tuakan, meski usia mereka hanya terpaut 2 tahun. Dini memilih menikah muda. Hal itu yang membawanya ke tempat ini. Ke tempat di mana ia harus meninggalkan 2 anaknya, membantu sang suami guna menutupi kebutuhan dari buah kecil cinta mereka. Dini lebih memilih diam, sembari menutup luka di daun telinganya yang harus ia relakan di bibir Dela, atau mungkin Senggar Turih. Setelah penjelasan Mbah Tamin yang dirasa Sri bahwa ada beberapa kecil bagian yang seakan tidak diceritakan, membuat Sri merasa orang tua ini memiliki tujuan tersendiri. Tidak dapat ditebak, tidak dapat diterka. Namun, sorot matanya seakan memberitahu ada rahasia yang ia tutupi. Wis mari tonduk penjelasane. Nek wis dirasa mari, ibu pamit. Engko ben Suki sing ngeterne awakmu nang Dela. Mbah Krasa pergi. Mbah Tamin pun ikut undur diri. Ia mengatakan bahwa setelah ini apa yang mereka alami di rumah gubuk alas itu masih belum ada apa-apanya dengan apa yang akan mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Ada kilatan mata dengan sudut bibir melengkung. Mbah Tamin punya rencana lain. Sugi belum kembali. Kabarnya ia akan menjemput sore hari. Sri masih belum tahu di mana Dela sekarang berada. Yang jelas, alas itu bukan tempat di mana Dela disembunyikan lagi. Entah tempat seperti apa lagi. Sri merasa ia sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Ketika Sri sedang mempersiapkan perbekalan yang akan ia bawa, Sri melihat Dini berdiri di luar pintu kamar, tempat ia beristirahat sebentar sebelum perjalanan berikutnya. Entah apa yang dilakukan Dini, membuat Sri akhirnya mendekatinya, mempertanyakan apakah ada yang ingin ia sampaikan. Wajah Dini pun tidak tertebak sama sekali. Namun, setelah dirasa ia cukup menahan diri, Dini berujar dengan suara gemetar. Siji tekan kene sing bakal urip sampai iki mari, Sri. Sapurane nek aku bakal nglakoni apa wae ben iso tetep urip. Ucapan Dini membuat Sri kebingungan. Apa yang ia ucapkan? Dari mana ia dengar? Setelah Sri mempertanyakan itu, Dini menunjuk telinga cacat. Ia berujar dengan nada yang lebih percaya diri. Sakdurunge kupingku pedot, Dela mbisiki aku. Siji sing bakal selamat kanggo kembang klete. Sebuah mobil hitam yang Sri kenal baru saja masuk ke kediaman Atmojo. Sugi melangkah keluar. Sri dan Dini pun melangkah masuk. Setelah berpamitan dengan Mbah Krasa, Sugi pun mengantar Sri dan Dini menuju tempat di mana Dela sekarang berada. Aku melok berduka ambek kancamu, Sri, Mbak Din, kata Sugi.
Ia tidak henti-hentinya memandang Sri dan Dini, yang sejak pertama mereka masuk, tidak ada interaksi di antara mereka. Seakan memilih untuk diam bersama. Hal itu membuat canggung. Benar dugaan Sri sebelumnya. Jalan yang mereka tempuh bukan jalan menuju alas itu, melainkan jalan menuju keluar kota, menuju sebuah desa. Karena ketika mobil masuk ke sebuah gapura, suasana sepi dari kehidupan desa ketika malam langsung menyambut mereka. Banyak rumah yang masih menggunakan gedek di samping kiri kanan. Setiap jengkal rumah saling berjauhan. Dari dalam mobil, Sri hanya bisa mengamati bahwa tempat ini tidak berbeda jauh dari nuansa ketika mereka tinggal di hutan. Masalahnya, Sri belum melihat satu manusia pun di sini. Seakan ini adalah sebuah desa mati. Mobil masuk ke sebuah gang. Dengan pemandangan yang sama, batu kerikil keras di sepanjang jalan menambah kesan bahwa desa ini pasti desa pinggiran, jauh dari mana-mana. Dan ketika mobil berhenti, saat itulah Sri melihatnya. Mbah Tamin tengah berdiri di sebuah rumah yang menyerupai gaya bangunan pondok dengan atap melebar. Rumah dengan kayu jati menjadi corak bahan utama. Seakan memberitahu Sri, ini adalah tempat yang ia janjikan. Mbah Tamin berdiri di teras rumah. Di sampingnya ada Dela. Hal yang membuat Sri dan Dini tidak bisa berhenti melihat hal itu. Mereka seakan ngeri dengan pemandangan itu. Dela berdiri persis di samping Mbah Tamin. Senyumannya menjadi pembuka dari sambutan yang tidak pernah Sri bayangkan. Sugi melangkah keluar, membuka pintu mobil. Sri dan Dini ikut keluar. Meski dengan langkah ragu, mereka mendekati Mbah Tamin dan Dela yang sejak tadi menatap kedatangan mereka. "Mbak Sri ya?" kata Dela. Suaranya layaknya seperti gadis muda lainnya. "Matur nuwun purun nrimo kerjaan niki nggih, Mbak." Sri hanya menyambut tangan Dela. Ia masih bisa melihat luka borok dan perut buncitnya. Tidak ada yang berubah dari penampilan fisiknya yang membuat siapapun tidak akan sanggup melihatnya. Setelah melihat Sri dengan tatapan sumringahnya, Dela beralih pada Dini. Ia melakukan hal yang sama. Sri hanya bingung. Ia tidak pernah melihat ini sebelumnya. Apa yang membuat Dela yang ini sangat berbeda dengan Dela yang selama ini Sri lihat? Mbah Tamin hanya mengamati saja. Setelah berbasa-basi, Mbah Tamin mempersilahkan Sri dan Dini masuk. Di dalam, Sri langsung bisa merasakan bahwa rumah ini jauh berbeda dari rumah gubuk itu. Rumah di sini berkali-kali lipat lebih besar, tentu dengan nuansa Jawanya yang kental. Meski begitu, Sri merasa ngeri memasukinya. Setiap ruangan di rumah besarnya bukan main. Banyak lukisan dengan corak kental adat budaya Jawa yang bisa Sri saksikan langsung. Namun, dari semua itu, ada satu lukisan yang menarik perhatian Sri. Sebuah lukisan yang familiar. Sri menatap lekat-lekat foto itu. Seorang wanita tengah berpose dengan sanggul, mengenakan kebaya, menatap lurus. Ia tengah memegang jabang bayi. Yang membuat Sri tidak bisa mengalihkan perhatiannya adalah jabang bayi di lukisan itu memiliki dua kepala. "Sri, kamarmu nang buri, ayo tak terno," kata Mbah Tamin. Sri baru menyadari Dini tidak ada di belakangnya, entah kemana. Ia mengikuti Mbah Tamin, menelusuri setapak demi setapak, dan melihat banyak ruangan tanpa pintu. Kamar Sri hanya ruangan kecil dengan beberapa perabot tua. Ia tidak lagi sekamar dengan Dini. Hanya ada jendela yang ditutup oleh gorden. Di sana, Mbah Tamin mengatakannya,
Nek wis jam 12, lawang kamarmu ojo lali ditutup. Ojo sampai mbok buka yo. Pesenku iku tok. Tegas Mbah Tamin. Lalu ia pergi. Sri membuka gorden di jendelanya. Ia bisa merasakan bahwa keberadaannya di sini tidak ada bedanya dengan keberadaannya di alas itu. Entah kenapa, tempat ini sama saja, seperti memintanya menguak apa yang ada di sini. Sebelum ia melihat Della baru saja melewati kamarnya, menatapnya, lalu menghilang dengan senyuman yang memancing keingintahuan. Sri sudah mengunci pintu kamar dan jendelanya. Kini ia berbaring di atas kasur tua yang setiap ia bergerak mengeluarkan suara tidak mengenakkan. Hanya dengan menatap cahaya lilin di meja, Sri merasa ia aman. Selebihnya, ia terjaga, tidak bisa tidur dengan pertanyaan di pikirannya. Waktu terasa begitu lambat. Setiap ketukan detik yang Sri bayangkan terasa mengambang dalam sepi di kamar itu. Lalu terdengar suara lirih. Suara yang membuat Sri merasa tidak sendiri lagi. Suara itu terdengar dari luar kamar. "Mbak Sri, Mbak, iki aku, Della." Mendengar itu, Sri langsung tercekat. Entah apa itu, suara itu seakan mengancamnya. "Mbak sampun tilem. Niki aku, Della, Mbak. Dibuka lawangnya, Mbak." Sri masih diam. Ia mencoba menahan diri. Suara itu mengganggunya. "Mbak Sri, aku loh eruh nek sampeyan cek melek. Dibuka dilek nggih, Mbak? Engko tak kei penuturan." Kaki Sri mulai melangkah turun. Ia beranjak dari tempatnya. Namun, ia masih ragu. Sri belum menjawabnya. Ia masih diam, membiarkannya ditelan sunyi, diobrak-abrik sepi, sampai keheningan itu menguasai. Senyap, suasana itu sangat senyap. Namun, perasaan itu seakan menekan Sri dalam kegilaan dan rasa penasaran yang saling melahap satu sama lain. Sri gila. Benar saja, keheningan itu membuat sebagian pikiran Sri tertekan. Hingga Sri merasa bahwa Della telah pergi. Sri mencoba untuk menenangkan diri. Ia terduduk dengan kaki yang sudah lemas. Namun, tiba-tiba, brak! Pintu kamar Sri dihantam oleh sesuatu yang sangat keras. Setelah gebrakan itu, suara tertawa yang pernah Sri dengar itu muncul. "Cah goblok, nyawamu iku sampai sepiro sih? Tak kandani. Jumat Kliwon, pikirno iku ya, Nduk? Pikirno omonganku." Sri hanya meringkuk. Ia tidak mau menjawab siapapun itu. Lalu, "Sri, nek kate tilem, liline dipateni yo." Saat itu juga, lilin itu mati dengan sendirinya. Kegelapan itu menenggelamkan Sri dalam tangisan ketakutan tergila. "Della yo marani awakmu membengi?" tanya Dini. Ia tengah sibuk membasuh baju di sumur belakang. Sri yang baru tiba hanya mengangguk, lalu duduk di sampingnya. "Nek wes bengi Della kumat, jare Mbah ngono." "Simbah sing duduhi awakmu?" "Iya, awakmu gak duduhi ngono." Sri tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya melihat air mengalir yang ada di hadapannya. "Jumat Kliwon," kata Sri tiba-tiba. Dini mengangguk. Rupanya ia tahu. Siang itu, Simbah memanggil Sri dan Dini. Mereka melihat Della yang tengah duduk sendirian. Ia seperti sibuk dengan dunianya sendiri. "Della lahir nang kene. Mangkane gak tak perlakokno kaya nang alas kuwi. Nang kene wis tak pasang payung penduso nang ben sudut omah.
Jadi, jangan khawatir. Mbah Tamin menyesap rokok, menghembuskannya perlahan. Masalahnya saiki neng kene. Meneh Kamis legi, aku arep njaluk tulung nang awakmu, Din. Tulung golek ono nang endi pepetane disingitno. Iso jimat sing kanggo nyantet Dela. Benar, di malam itu Sri dan Dini masuk ke kamar Simbah. Di sana ia bisa melihat banyak tergantung kepala kerbau yang dipasang di tembok. Selain itu, kamar Mbah Tamin banyak dihiasi kain merah. Bau kemenyan tercium sampai menusuk hidung. Mbah Tamin kemudian melangkah masuk. Ia menyuruh Dini duduk di depannya, membiarkan Sri berada di samping Dini. Awakmu bakal ndelok kebon tebu. Golek ono uang sing mbok temoni nang kono. Tutno nang endi wong iku engko longgo. Mbah Tamin kemudian meminta Dini meminum air degan hijau, memijat-mijat kepalanya sambil mengusap asap kemenyan. Ia lalu menghantam kepala Dini dengan telapak tangan. Sri, tolong jogo Dini. Mbah kate metu. Mbah Tamin pergi, sementara Dini tersungkur pingsan. Di dahinya ia terus berkeringat. Berkali-kali ia tampak seperti orang yang meracau, mengatakan sesuatu seperti peteng. Namun Sri telaten membersihkan keringat Dini. Ia juga membantu Dini agar bisa tidur dengan posisi yang benar. Ia terus menjaga Dini sepanjang malam. Simbah tidak juga kembali. Semakin malam, Dini semakin kacau. Ia menjerit seperti tengah berlari. Nafasnya terengah-engah, yang membuat Sri tersentak ketika Dini mengatakan, Pak Endelok, aku dikejar. Badan Dini tiba-tiba panas sekali. Sri mulai khawatir, namun ia bingung harus apa. Tidak beberapa lama, Mbah Tamin kembali. Ia hanya menepuk bahu Dini, dan ia langsung bangun. Wajahnya tampak kaget, seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun ia urungkan saat melihat Mbah Tamin melotot, seakan menahan bahwa ia tidak boleh mengatakannya di sini. Mbah Tamin dan Dini keluar. Sri tidak mengerti kenapa Simbah seakan menghindarinya. Setelah menunggu, Simbah memanggil Sri, menyuruhnya agar kembali ke kamar. Perjalanan ke kamar Sri melewati sebuah kamar tanpa pintu. Di sana ada Dela melihatnya. Ia hanya tersenyum menatap Sri. Hal terakhir yang Sri ingat saat melihat Dela adalah ia seakan memberitahu bahwa akhir dari semuanya adalah rumah ini. Rumah yang akan Sri ingat sampai akhir nanti. Sri menutup pintu, menguncinya. Ia terlalu lelah malam ini. Apa yang ia lihat ingin ia lupakan dalam tidurnya. Saat Sri memejamkan mata, seseorang membelai rambutnya, memaksanya untuk melihat sesiapa yang tengah mengganggu tidurnya. Dela, kata Sri saat melihatnya. Kok iso? Aku ket mau nang jero kamarmu lho Sri, nang isor bayangmu. Wong tua iku gak goleki aku kan.
Aku njaluk tolong. Saiki nyawamu nang tangane wong tuwek iku. Nek awakmu nuruti aku, awakmu iso selamat. Lan tak duduhi perkara masalahe. Awakmu percaya ambek aku, Nduk? Tolong opo? Tanya Sri, ragu. Ia masih ingat bagaimana ia melakukan kesalahan fatal itu. Obongen payung penduson iku gawe aku. Della melangkah pergi. Ia memberikan tatapan terakhir kepada Sri, seakan yakin Sri akan melakukannya. Malam semakin larut. Sri melihat sebuah mobil datang. Sugi, ucap Sri mengawasi dari jendela. Mbah Tamin dan Dini melangkah masuk ke dalam mobil. Mereka pergi dari kediaman ini. Sri hanya membatin kemana mereka pergi dan kenapa ia tidak diajak pergi. Semua ini tiba-tiba mengingatkannya pada pesan Della. Nyawanya ada di tangan Simbah. Meski ragu, Sri membuka pintu. Ia melihat Della tersenyum berdiri di depan kamar, seakan sudah menungguinya. Sri dan Della menyusuri rumah. Ia pergi ke dapur, mencari korek dan minyak tanah. Kemudian mulai berjalan di tengah kegelapan malam. Bulan sedang tidak menampakkan diri. Sri berdiri di sudut sebuah pagar. Di sana ada sebuah payung kecil berwarna hijau. Payung penduso, ucap Sri. Bakar kabeh payung iki. Onok pitu payung nang lawang iki. Percaya ambek aku. Sri menyiram payung itu, membakarnya. Setiap kobaran api yang menyala-nyala, Della tertawa melihatnya. Ia seperti menari-nari. Sri seperti ikut dalam setiap bisikan Della. Ketika ia menunjuk di mana saja payung itu disembunyikan. Dan setiap satu payung terbakar, Della menari-nari, merentangkan tangan, tertawa begitu senang, sampai Sri menatap payung terakhir. Payung itu terletak tepat di depan lukisan itu. Sri berhenti. Ia melihat lagi lukisan itu, memperhatikan setiap detil siapa yang dilukis dalam balutan palet warna yang seakan familiar di mata Sri. Apa maksud lukisan itu? Seakan ia mengenal siapa yang ada dalam lukisan. Sampai Sri baru memahami sesuatu. Namun Della tiba-tiba berbisik. Kok ragu, Sri? Della melihat Sri, mengawasinya dari ujung kaki hingga ujung kepala. Tatapannya membuat Sri merinding. Ia masih tersenyum, memaksa Sri melakukannya. Wes sadar yo sopo aku. Sri beringsut mundur, namun Della terus mendekatinya. Sri langsung berlari, sementara Della hanya melihatnya begitu saja. Ia tidak tahu apa-apa. Tidak sampai ia yakin sekarang. Ia mengerti semuanya. Kenapa ia bisa sampai ada di sini? Siapa Sengarturi dan Banarogo yang sebenarnya? Dan tempat ini, semua ini adalah... Sri tersandung, jatuh. Sri merangkak, lantas ia kemudian bersembunyi. Della baru saja datang. Suara langkah kakinya, bayangannya ketika melewatinya, seakan membuat Sri hampir kehilangan akalnya. Sri terus diam.
Della tidak akan tahu di mana ia berada sebelum Sri. Della menarik rambut Sri, mencengkeramnya. Sri melawan sebisanya. Namun, ia tidak bisa menghadapi bala kekuatan yang entah dari mana datangnya. Della seperti orang kesurupan. Caranya menghantam wajah Sri dengan telapak tangannya membuat wajah Sri babak belur. Bahkan, ia menginjak wajah Sri dengan kakinya. Della terus berteriak, meminta Sri menyelesaikan tugasnya. Ia harus menyelesaikannya. Tidak boleh tidak. Di sini, Sri menyadari sesuatu lagi. Sewu Dino sudah semakin dekat. Artinya, tidak ada kesempatan lagi untuk membuang-buang waktu. Sampai terdengar suara mobil datang. Della dan Sri terdiam, manakala ada seseorang datang mendekat. Langkahnya pelan. Ia menyusuri ruangan. Kemudian menampakkan dirinya di depan Sri dan Della. Mbah Kerasa melihat Sri. Tatapannya kecewa. Lalu ia mendelik melihat Della yang entah bagaimana langsung duduk bersimpuh di depan Mbah Kerasa. Ia membelai rambut Della, seakan dia adalah binatang peliharaannya. Wes ngerti yondo awakmu? Terno Sri neng kamare, kata Mbah Kerasa. Orang yang berdiri di belakangnya membawa ikut Sri. Ia hanya bisa melihat Mbah Kerasa yang masih menatapnya. Della hanya melirik Sri dengan tatapan penuh ancaman, seakan ia belum selesai dengan semuanya. Seseorang mengetuk pintu kamar, lalu membukanya. Sri melihat wanita tua anggun itu. Tidak ada segan lagi untuknya. Sri justru merasa kesal setiap melihat tatapan matanya yang terbungkus kacamata tebal mengerikan itu. Sri, bantu mbah nggih. Jumat kliwon gu lahire Della tambah. Tapi weton lahire sing nyantet putune jenengan. Apa aku salah, Mbah? Mbah Kerasa mengangguk. Ia mengakuinya. Jenengan pengen tiangi sedong ngelalon kulo ambek Dini. Mbah Kerasa mengangguk lagi. Sri tidak tahu harus bilang apa lagi. Namun kemudian, sebelum tangisannya meledak, Mbah Kerasa membisikkan sesuatu. Tolong. Lalu pergi. Pagi itu, Mbah Tamin dan Dini sudah kembali. Seseorang memanggil Sri dari dalam kamar. Ia melihat Mbah Kerasa duduk bersama Della. Di tengah meja, Sri melihat kotak itu lagi. Lantas, Dini mulai membukanya. Dari dalam, Dini mengeluarkannya. Pasak Jagor. Semua orang menatap Sri. Pasak Jagor, boneka yang Sri lihat nyaris sama persis. Jadi, Mbah Tamin dan Dini semalaman mencari benda ini. Di badan boneka ada lilitan rambut kusut yang sama persis seperti Sri lihat, mengingatkannya pada Erna. Engko bengi kabeh mari neng kene. Della mendekati Sri. Ia menatap Sri seakan ingin tahu. Tatapannya lebih lembut. Ia berucap dengan suara lirih. Matur nuwun nggih, Mbak. Nggak bakal tak lalikno jasane sampean. Sri hanya mengangguk. Ia sudah tidak peduli. Setelah memotong rambut Sri dan Dini, Mbah Tamin mengikat rambut itu pada boneka. Di belakang rumah, ia sudah memutari 3 lubang galian itu. Tempat Della
Sri dan Dini terduduk di dalamnya. Mbah Tamin duduk, menyirami boneka itu dengan air. Sementara bau kemenyan semakin menyengat. Tangan dan kaki mereka diikat dengan ranting muda daun kelor, sehingga ketiga-tiganya tidak ada yang bisa bergerak. Hanya pasrah di dalam setiap lubang yang sudah digali untuk mereka semua. Mbah Tamin perlahan mencabut satu persatu rambut itu. Terdengar sebuah suara yang tidak asing. Sebuah kerbau meraung. Sri yang sudah terjebak dalam lubang tidak tahu apa yang terjadi. Karena setelah suara itu hilang, ia mendengar Della dan Dini menjerit. Lalu hening. Sesuatu baru saja membasahi tubuh Sri. Baunya amis darah. Darah kental itu membuat Sri merasa tidak nyaman. Tanpa sadar, ketakutan sudah merasukinya. Ia tersengal. Karena di dalam lubang itu, Sri kesulitan untuk bernafas. Tiba-tiba, Dini berteriak lagi. Kali ini, ia meronta. Dari suaranya, seperti ia tengah disiksa. Suara Dini, lalu suara Della. Suara mereka saling bersahutan satu sama lain. Sri yang tidak bisa melihat apa yang terjadi hanya bisa gemetar, menahan ketakutan yang semakin menguasainya. Mbah Tamin sedang membalas perbuatan si pengirim santet. Lalu Sri merasakan tubuhnya mati rasa. Rasanya seperti terjebak dalam keadaan tidak sadar. Seakan Sri tidak lagi bisa merasakan apapun. Namun rupanya itu hanya awalnya saja. Sebelum rasa sakit seakan merobek-robek daging di tubuhnya, Sri berkelakar. Itu adalah rasa sakit terhebat yang pernah ia rasakan. Suara Sri menggelegar. Mereka sama-sama berteriak. Namun, ada suara lain yang ia dengar. Suara seorang lelaki. Ia tidak hanya berteriak. Ia mencaci maki dengan suaranya yang gemetaran. Suara asing yang tidak diketahui dari mana datangnya. Suara si pengirim santet. Kesakitan itu benar, membuat Sri tidak tahu seperti apa ia harus menggambarkannya. Karena setelah sentakan itu, nyawanya seperti ditarik. Saat itulah Sri yakin melihatnya. Della selama ini menggendong seorang wanita. Ia memiliki perut buncit. Hanya saja sosok itu tak berkaki. Selama itu juga Sri melihatnya lagi. Selama Della dikurung dalam keranda bambu kuning, sosok wanita itu mendampinginya, menjilati borok dan luka biru Della dengan lidah panjangnya yang selama ini Sri lihat seperti penyakit menjijikkan. Dan sosok itu melotot melihat Sri. Lalu Sri melihatnya. Sosok yang datang bertamu pada malam itu rupanya adalah seorang lelaki. Sri tidak mengenal siapa lelaki itu. Hanya saja si lelaki mengacak-ngacak kamar Simbah. Namun tampaknya ia tidak mendapatkan benda yang ia cari. Lalu ia mengambil kain hitam itu, menukarnya. Ia hanya meninggalkan sebuah patek peti mati bertuliskan Atmojo, lalu pergi begitu saja.
Lingkaran itu seperti berputar. Sri menyadarinya. Kini mereka terikat satu sama lain. Santet Sewu Dino sebenarnya adalah santet yang tersambung satu sama lain. Nyawa dibayar nyawa. Lelaki itu, ia memiliki sesuatu yang sama seperti Della, kembar. Hanya saja, ia senantiasa berjalan di belakangnya. Kakinya panjang, nyaris 2 kali tinggi si lelaki. Ia terus-menerus mengikutinya. Banarogo. Sri terbangun dengan kaki lumpuh. Ia melihat Mbah Tamin menatapnya. Di depannya, Della berdiri. Meski berlumuran darah yang sama seperti Sri, Della menatapnya. Ia membungkuk berterima kasih. Dini hanya duduk, matanya kosong. Mereka semua sama, berbagi rasa sakit. Namun tidak bagi si pengirim santet. Mungkin ia sudah tewas saat ini. Mbah Kerasa mendekati Sri, memberinya handuk untuk membersihkan badannya. Ia ikut menuntun Sri, membasuhnya dengan air, lalu mengantarnya ke kamar. Ia butuh istirahat sampai tubuhnya pulih kembali. Sri hanya diam saja. Ia terus mendengar Mbah Kerasa bahwa si pengirim pantas mendapatkannya atas perbuatannya selama ini terhadap keluarganya. Bahkan Mbah Kerasa sudah berjanji Sri akan mendapatkan sesuatu yang pantas. Uang bukan masalah baginya. Setelah Mbah Kerasa selesai memandikan Sri, ia mengantarkannya di kamar. Untuk terakhir kalinya, mereka saling melihat satu sama lain. Sebelum akhirnya Mbah Kerasa bersiap untuk pamit pergi, namun Sri mengatakannya, "Sing asline jahat, iku dek apa jenengan, Mbah?" Ucapan itu membuat Mbah Kerasa menghentikan langkahnya. Tangannya yang tengah membuka pintu kembali menutupnya. Senyuman yang tadi terpancar di wajahnya kini kian pudar menatap wajah Sri yang penasaran. Mbah Kerasa lantas kembali duduk. Ia menatap wajah Sri. Mereka saling menantang satu sama lain. "Tahu krungu nggak Sri? Peribahasa, nggak roh iku ngono berkah tekan pangeran." Sri yang mendengarnya menegang. "Kuncoro, opo iku keluarga sing jenengan babat? Sampai menika wani gawe awake dhewe nganggo bales keluarga jenengan." Mbah Kerasa menatap Sri. Ia tersenyum. Sudut bibirnya seakan memuji dan memberi pujian betapa Sri pintar dalam menghubungkan semua ini. Hanya dengan mengikat batin antara Sri dan Kuncoro, Sri langsung tahu semuanya. "Terus?" kata Mbah Kerasa. "Menunggu kejutan lain. Sengarture lan Banaraga iku ngono ingu-inguan jenengan, sing jenengan gawe babat nyawa keluarga Kuncoro. Tapi keturunane sing ragil nyekel Banaraga ben Sangarture iso nyiksa Della. Gantine dheke sing nrimo dosa iki." Mbah Kerasa tersenyum, lalu tertawa. Ia terhibur dengan semua ucapan Sri. Lantas ia bertanya, "Mati nang kene apa neng omah, Nduk?" Sri hanya diam. Ia tidak mengatakan apapun lagi. "Kon bakal tetep urip kok, Nduk. Mbah wis yakin. Kon iku sing paling beda ambek liyane. Nyawamu gak ono regane gawe aku. Nanging
Ojo sampe ono sing eruh sadurunge mbah sedo. Ngerti, Nduk? Kabeh menungso iku ra iso ditebak ya, Nduk. Jahat nggak jahat, menungso duwe dalapatur sing nggak iso rumangsa mok gerabak saenake. Saiki awakmu cek melok aku apa gak? Tanya Mbah Krasa. Ia menunggu jawaban. Boten, kulo pamit mantuk mawon, Mbah. Mbah Krasa tampak mengerti. Lantas ia memanggil Sugi, membopong badan Sri yang masih lemas, membawanya menuju ke mobil. Sekilas, ia melihat sorot mata Mbah Tamin. Ia tersenyum, seakan tahu apa yang terjadi. Sebelum masuk ke mobil, Della menghentikannya, meminta agar Sri tetap bekerja di sini, berapapun bayarannya. Namun, Sri menolak. Ia menatap Mbah Krasa tajam, membuat ia mengatakannya, "Wes tolah, engko golek meneh sing luwih pinter." Sri juga melihat Dini. Ia hanya duduk memandangnya, seakan menegaskan bahwa ia akan bertahan di sini. Sri tidak punya hak memintanya keluar, terlepas apakah ia juga tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua peristiwa ini. Sugi menutup pintu mobil, membiarkan Sri beristirahat. Mobil perlahan meninggalkan kediaman Atmojo. Sugi terus membawa Sri menuju perjalanan pulang. Namun, tiba-tiba ia menghentikan mobil di samping sebuah tebing. Ia keluar dari mobil, mengeluarkan sebatang rokok, lalu menghisapnya. Lantas, ia bertanya pada Sri yang kebingungan. "Sri, awakmu wes ngerti kan saiki sopo iku Atmojo?" Sri mengangguk. "Tapi apa awakmu yo ngerti sopo iku keluarga Kuncoro?" Sri terdiam memandang Sugi. "Aku ngerti. Aku biyen kerja nang keluarga Kuncoro. Sadurunge keluarga iku wani nantang Atmojo. Aku roh kabeh. Ya apa siji gal siji keluarga iku mati. Loro kabeh. Sampai ono sing bunuh diri. Tapi sing gak dieruhi ambek keluarga Kuncoro iku." Sugi diam. "Aku sing nandur pasak jagor nang omahe keluarga Kuncoro. Aku sing berkhianat nang keluarga iki. Aku wedi, Sri, sampai saiki nek ilingiku aku kudu nangis. Mbah Tamin sing meksa. Nek gak, anak bojoku bakalan nrimo kirimane." Sri tidak habis pikir. Sekarang kepingan puzzle itu selesai sudah. Itu adalah kali terakhir Sri berhubungan dengan keluarga Atmojo. Sudah sebulan lebih ia tidak mendapatkan kabar itu lagi. Sampai di suatu pagi ia mendengar seseorang mengetuk pintu. Bapak pergi keluar untuk memeriksa. Namun ia tidak kunjung kembali. Sri pun pergi memeriksanya. Ia mendapati bapak memegang sebuah kresek hitam besar. Mata bapak melotot kaget melihat isi kresek itu. Ketika Sri merebutnya, ia langsung tahu apa itu. Uang. Uang yang memenuhi kantong kresek itu baru saja ditinggalkan atau sengaja ditinggalkan di rumah ini. Melihat itu, Sri lantas membawa uang itu. Bapak mencoba menghentikan Sri, namun Sri keras kepala. Ia membuangnya ke pembuangan sampah, mengatakan kepada bapak agar tidak mengambilnya lagi. Bila tidak ingin ia terjerat lagi dalam lingkaran keluarga Atmojo.